Gue mau cerita nih, mumpung kita lagi santai. Lo pernah ngerasa nggak sih hidup lo gini-gini aja atau malah makin berantakan padahal lo pengen banget berubah? Nah, gue baru baca satu buku. Judulnya Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah, karya Rahma Kusharjanti. Di bab 1 ini, si penulis benar-benar ngebuka mata kita soal gimana kebiasaan buruk itu sebenarnya pembunuh berdarah dingin yang ngancurin kita pelan-pelan. Bayangin deh, semua yang kita lakuin tiap hari itu sebenarnya cerminan diri kita. Penulis bilang di bagian pembuka, kalau the habit and you, kebiasaan itu ya lo. Apa yang lo lakuin berulang-ulang, itulah identitas lo. Masalahnya, seringkali kita nggak sadar kalau kita lagi melihara monster di dalam diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan intinya. Di bab pertama ini, penulis nge-breakdown habis-habisan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sepele tapi dampaknya ngeri banget. Kita mulai dari hal paling dasar, susah bangun pagi. Lo pasti sering kan pasang alarm jam 5 pagi, tapi yang ada malah lo sampai jam 7. Penulis ngingetin kita kalau rezeki itu maknanya luas, bukan cuma duit. Ada sinar matahari pagi yang sehat, udara segar, bahkan sesimpel dapat bubur ayam yang masih anget. Kalau lo bangun kesiangan terus, lo kehilangan semua itu. Lo kehilangan momen buat memulai hari dengan energi positif. Terus ada lagi soal menunda-nunda atau procrastination. Penulis bilang kebiasaan nunda ini bisa bikin kerjaan lain ikut keteteran, bahkan bisa ngerugiin orang lain. Lucunya, kadang kita nunda karena kita bikin rencana yang terlalu muluk alias nggak realistis. Kita mikir, hari ini gua mau selesaiin 2 bab sekaligus. Tapi ternyata keganggu mood, keponakan, atau malah asik nonton TV. Akhirnya malah nggak jalan sama sekali. Penulis nekanin banget, bikin rencana yang manusiawi biar lo nyaman jalaninnya. Gue juga kesentil pas dia bahas soal fokus. Zaman sekarang siapa sih yang nggak mudah terdistraksi? HP bunyi dikit langsung cek medsos. Penulis nyaranin kita buat jujur sama diri sendiri. Cari tahu distraksi apa yang paling sering nyita waktu lo, terus batasin itu maksimal 3 macam aja. Urutin dari yang paling parah. Sekarang coba kita lihat sisi emosional yang dibahas di buku ini. Penulis nyebutin soal pemarah dan pendendam. Kadang kita ngerasa marah itu wajar, tapi kalau dibiarin itu bakal jadi penyakit mental. Memang maafin orang itu susah banget, tapi penulis bilang kalau lo nggak bisa maafin, sebenarnya lo lagi nyiksa diri lo sendiri. Kalau orang yang nyakitin lo nggak berubah, ya udah itu urusan dia sama Tuhan. Tugas lo cuma satu, jaga diri lo sendiri. Ada satu bagian yang gua rasa ngena banget buat anak muda sekarang, yaitu soal nyinyian dan ngejudge orang lain. Kadang kita ngerasa punya hak buat ngomentarin hidup orang lain atau ngeremehin curhatan temen. Padahal dosa atau salahnya orang itu bukan urusan kita. Kalau kita terus-terusan fokus ke negatifnya orang, kapan kita mau gali potensi diri kita sendiri? Daripada sibuk banding-bandingin diri sama orang lain, mending cari tahu apa passion lo dan lakuin sesuatu buat itu. Terakhir di bab ini ada poin soal memendam perasaan. Ini relevan banget di zaman sekarang yang banyak orang ngerasa depresi tapi dipendam sendiri. Penulis dengan tegas bilang, jangan takut dibilang gila buat ke psikolog. Justru lo itu berani karena lo mau nyelesain masalah lo, bukannya malah melihara penyakit hati. Jadi gini, gagasan utama bab 1 ini tuh sebenarnya mau ngajak kita kenalan lagi sama diri sendiri. Kita diajak buat jujur, mana aja nih dari daftar kebiasaan buruk tadi yang masih kita pelihara. Makna pentingnya bukan buat bikin kita ngerasa bersalah, tapi buat sadar kalau kita adalah manusia biasa yang butuh perbaikan. Relevansinya sama hidup kita sekarang itu kerasa banget kan? Mulai dari kecanduan HP, boros karena belanja impulsif, sampai susah minta maaf. Semuanya itu nyata di sekitar kita. Bab 1 ini kayak lagi nyiapin fondasi mental buat kita.
Nah, setelah kita udah sadar kebiasaan buruk kita apa aja, barulah kita siap masuk ke bab-bab selanjutnya yang bakal ngebahas gimana cara buat bener-bener berubah. Karena percuma kita tahu cara berubah kalau kita nggak tahu apa yang mau diubah, bener nggak? Makanya habis ini kita bakal bahas gimana cara netepin target dan persiapan mental buat beneran jadi versi terbaik diri kita. Gimana? Masih semangat kan dengerinnya? Gimana bro? Masih kepikiran nggak soal list penyakit alias kebiasaan buruk yang kita bahas tadi? Pasti ada rasa denial dikit lah ya. Atau malah ngerasa, wah ini gue banget. Tapi tenang, si Rahma Kusharjanti di buku ini nggak cuma mau bikin kita ngerasa bersalah doang. Di bab 2 ini, dia mulai kasih peta buat kita yang beneran mau tobat dari kebiasaan-kebiasaan ampas itu. Gue pribadi ngerasa bab ini tuh kayak momen kita lagi ngopi malam-malam terus tiba-tiba sadar kalau hidup nggak bisa gini terus. Penulis ngebuka bab ini dengan gagasan kalau perubahan itu nggak bisa instan, nggak ada tuh yang namanya simsalabim langsung jadi orang baru. Langkah pertama yang ditekankan penulis di sini adalah bikin daftar kebiasaan buruk. Lo harus jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Bahkan penulis nyaranin hal yang agak berat. Jangan marah kalau teman-teman lo ikut nyebutin apa aja yang perlu diperbaiki dari diri lo. Kenapa? Karena seringkali orang lain lihat cacat kita lebih jelas daripada kita sendiri. Dan mereka sebenarnya baik banget mau ngasih tahu itu. Terus setelah lo tahu apa yang mau diubah, lo harus tepatin target. Tapi ingat, pesan penulis di sini adalah jangan terlalu kejam sama diri sendiri. Lo harus kenal ketahanan dan kemampuan lo sendiri pas bikin target itu. Jangan hari ini niat berubah, besok langsung pengen jadi malaikat. Pelan-pelan aja, asal jalan. Nah, bagian yang paling ngena menurut gue adalah soal persiapan lingkungan. Ini relevan banget buat kita yang sering nongkrong. Penulis bilang, kita perlu mendekati orang-orang yang bisa bantu kita berubah. Dia cerita soal ada anak nakal pas SMA yang hobi motoran dan tawuran, tapi pas mau naik kelas, dia nekat deketin anak-anak yang pintar di baris depan buat belajar bareng. Hasilnya, nilainya selamat. Tapi ada harganya, bro. Penulis bilang, no pain, no gain. Lo mungkin harus menjauh sebentar dari teman-teman lama yang gak ngedukung proses berubah lo. Ini bukan berarti mutus silaturahmi ya, tapi lo butuh ruang steril biar nggak gampang ketarik lagi ke kebiasaan lama. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, jangan nunggu haba-haba dari orang lain baru mau gerak. Terus gimana biar konsisten? Penulis ngajakin kita buat cari support dan buat catatan harian. Catatan ini gunanya buat evaluasi biar lo tahu sejauh mana progres lo. Dan yang paling penting, lo harus belajar self-talk yang positif. Kalau lo lagi ngerasa down atau gagal di tengah jalan, jangan malah maki-maki diri sendiri. Bilang ke diri lo hebat udah bertahan sejauh ini, jangan menyerah. Kalau lo gagal dikit atau relapse, ya nggak apa-apa sih, jadiin pelajaran buat kedepannya. Makna penting dari bab ini tuh sebenarnya mau bilang kalau niat doang nggak cukup. Berubah itu butuh strategi mental dan fisik. Penulis nekenin banget kalau godaan itu pasti ada. Dan kita harus anggap godaan itu sebagai ujian buat naik kelas. Kalau lo lulus ujian itu, mental lo bakal makin kuat. Lo tahu nggak kenapa ini kerasa dekat banget sama kita sekarang? Zaman sekarang tuh godaan buat balik ke setelan pabrik alias males-malesan lagi tuh kenceng banget. Entah itu dari medsos, circle pertemanan yang toksik, atau rasa mager kita sendiri. Bab 2 ini ngasih tahu kita kalau kita itu manusia biasa yang butuh bantuan, butuh temen curhat buat regulasi emosi, dan butuh sabar banget sama proses diri sendiri. Jadi, inti dari persiapan mental ini biar lo nggak gampang menyerah pas nanti pertempuran yang sebenarnya dimulai. Lo udah punya list kebiasaan buruk lo udah tahu siapa yang bisa lo jadiin support system, dan lo udah siap buat bilang tidak ke hal-hal yang menghambat lo. Habis ini kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih teknis lagi soal gimana caranya benar-benar eksekusi perubahan itu di bab berikutnya. Persiapan lo udah mantep belum? Kalau belum, mending lo renungin lagi deh bagian persiapan lingkungan tadi. Karena itu biasanya yang paling berat buat kita. Gimana? Masih mau lanjut dengerin cara eksekusinya?
Oke, lanjut lagi ya ceritanya. Setelah kemarin kita udah bongkar-bongkar kebiasaan ampas di bab 1 dan udah nyiapin mental serta lingkungan di bab 2, sekarang kita masuk ke medan tempur yang sebenarnya di bab 3 ini. Penulis Rahma Kusarjanti seolah mau bilang, oke, lo udah punya petanya. Sekarang gimana cara lo jalan biar nggak nyasar atau balik lagi ke titik nol? Di bab ini, fokus utamanya adalah soal evaluasi dan konsistensi. Gue ngerasa bab ini tuh bagian yang paling manusiawi, karena penulis sadar banget kalau berubah itu nggak bakal mulus-mulus aja. Satu hal yang ditekankan banget di sini adalah pentingnya punya catatan harian. Lo mungkin mikir, duh hari gini masih nulis buku harian sih. Tapi maksud penulis bukan buat curhat galau doang bro. Catatan ini fungsinya buat evaluasi. Lo harus tahu progres lo tiap hari. Hari ini lo gagal bangun pagi, tulis. Hari ini lo berhasil nggak nyinyir pas lihat postingan orang, tulis. Dengan nulis, lo jadi punya bukti nyata kalau lo itu berproses, bukan cuma halusinasi mau berubah doang. Terus ada bagian yang gue suka banget, yaitu soal self-talk atau cara kita ngomong sama diri sendiri. Sering nggak sih pas kita gagal dikit kita langsung maki-maki diri sendiri? Gue ingatnya sama bab ini nih. Penulis ngingetin kita buat lebih baik sama diri sendiri. Dia kasih contoh kalimat yang harus lo bilang ke diri lo. Kamu hebat, sudah sampai sejauh ini dan masih bertahan. Atau terima kasih karena kamu mau berubah demi kebaikanmu sendiri. Penulis juga ngebahas soal relapse atau kambuh ke kebiasaan lama. Ini penting banget. Penulis bilang, kalau lo lagi jatuh lagi, jangan langsung nyerah. Bilang ke diri lo, tidak apa-apa, hal ini biasa terjadi. Jadikan ini pelajaran berharga agar tidak lagi mengalaminya di kemudian hari. Intinya, lo harus jadi sahabat paling baik buat diri lo sendiri, bukan malah jadi hakim yang paling kejam. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering bikin kita goyang, yaitu menyikapi godaan. Godaan itu pasti ada, entah itu ajakan teman buat boros atau rasa malas yang tiba-tiba datang lagi. Pesan penulis di sini keren banget. Anggaplah godaan itu sebagai ujian. Kalau lo bisa lewatin godaan itu, lo itu lagi naik kelas secara mental. Jadi bukannya lo hindari dengan rasa takut, tapi lo hadapi sebagai tantangan buat buktiin kalau lo udah lebih kuat dari yang dulu. Makna penting dari bab ini adalah kesabaran ekstra. Penulis nekenin kalau perubahan itu terjadi secara bertahap, bukannya simsalabim langsung jadi. Lo nggak perlu nunggu cue atau aba-aba dari orang lain buat terus jalan. Lo harus punya kesadaran penuh kalau yang mau berubah itu lo, bukan mereka. Relevansinya sama hidup kita sekarang gimana? Jujur aja, kita sering banget burnout atau ngerasa gagal cuma karena lihat progres orang lain di sosmed yang kelihatannya cepet banget. Bab 3 ini ngajarin kita buat fokus ke buku catatan kita sendiri, bukan ke layar HP orang lain. Kita diajak buat lebih sadar sama setiap langkah kecil yang kita ambil. Jadi inti dari bab ini tuh sebenarnya soal manajemen diri pas lagi berjuang. Gimana cara lo evaluasi diri lewat catatan, gimana cara lo nguatin diri lewat self-talk yang positif, dan gimana cara lo lihat godaan sebagai tangga buat naik kelas. Dengan lo udah kuasai cara evaluasi dan cara ngomong sama diri sendiri ini, lo udah punya bahan bakar yang cukup buat perjalanan panjang ke depan. Karena di bab selanjutnya, kita bakal bahas gimana cara nanganin situasi yang lebih spesifik lagi dalam hidup. Gimana? Masih sanggup buat terus berproses atau mau rehat dulu sambil nulis catatan evaluasi hari ini? Oke bro, balik lagi nih. Kita udah bahas dari soal deteksi kebiasaan ampas, nyiapin mental, sampai cara evaluasi diri pakai catatan harian di bab sebelumnya. Nah, di bab 4 ini, si penulis Rahma Kusarjanti ngajak kita keluar dari diri sendiri. Kalau kemarin kita fokus benerin dalaman kita, sekarang kita bahas gimana perubahan itu ngaruh ke cara kita berinteraksi sama orang lain dan dunia luar. Gue ngerasa bab 4 ini tuh kayak ujian praktek setelah kita belajar teori di kelas. Penulis seolah mau bilang, oke, lo udah mulai benerin diri, tapi gimana kalau lo berhadapan sama realita orang lain? Pembahasan intinya di bab ini tuh soal integritas dan etika sosial. Penulis nekenin banget soal satu hal yang sering kita lakuin tapi dampaknya ngerusak kepercayaan, yaitu berbohong. Penulis bilang seringkali kita punya ekspektasi yang nggak sesuai kenyataan, terus kita malah milih membohongi diri sendiri dan orang lain biar kelihatan oke. Padahal kebenaran itu emang pahit, tapi mending sakit sekarang daripada lo capek sendiri melihara kebohongan yang makin numpuk.
Terus ada lagi yang ngena banget buat kita yang sering janjian nongkrong, yaitu soal ingkar janji. Lo pasti pernah kan dengar atau malah ngomong, gue bakal selalu bikin lo bahagia, atau gue janji bakal datang tepat waktu. Penulis ngingetin kita buat hati-hati banget pas berjanji karena hati manusia itu rentan bolak-balik. Dia malah nyaranin kalimat yang lebih realistis dan jujur kayak, aku tidak dapat berjanji untuk selalu membahagiakanmu, tapi yakinlah bahwa aku tidak akan pernah sengaja melukaimu. Ini dalam banget sih menurut gue, karena ini soal kejujuran kapasitas diri kita. Gagasan utama lainnya adalah soal respect atau rasa hormat. Penulis simpel banget bilangnya, hormatilah orang lain jika ingin orang lain menghormatimu. Ini kelihatan sepele, tapi penulis ngebahas contoh yang nyata banget di jalanan, yaitu menyerobot antrean. Pas lo ngantre, jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi hargai kepentingan orang lain juga yang udah nunggu duluan. Kesabaran lo diuji di sini, dan itu bagian dari proses perubahan karakter lo. Gue juga kesentil pas baca bagian mudah mengeluh. Kita sering banget kan ngeluh ini itu di sosmed atau pas lagi ngumpul. Penulis bilang, keluhan itu bakal jadi racun kalau nggak dibarengi sama usaha buat nyelesain masalah. Dia kasih tips spiritual yang mantap. Kalau mau ngeluh, mending ngeluh aja ke Tuhan biar jalan lu dimudahin. Karena rencananya pasti lebih indah daripada pilihan kita sendiri. Makna pentingnya dari semua ini adalah konsistensi karakter. Berubah itu bukan cuma biar lu ngerasa hebat sendiri, tapi gimana lo jadi manusia yang lagi bermanfaat dan gak ngerugiin orang di sekitar lo. Penulis nekenin kalau perubahan batin itu harus sinkron sama perilaku liar kita. Relevansinya sama hidup kita sekarang tuh gila sih, dekat banget. Di zaman yang serba pamer dan pengen kelihatan sempurna di medsos, kejujuran, nggak berbohong, dan integritas nepatin janji itu jadi barang langka banget. Kita sering lupa kalau hal-hal kecil kayak ngantre atau nggak gampang ngeluh itu sebenarnya investasi buat mental kita sendiri. Jadi bab 4 ini tuh sebenarnya jembatan biar perubahan lo nggak cuma jadi konsumsi pribadi, tapi jadi berkah buat circle lo. Lo diajak buat lebih sadar sama etika, lebih jujur sama keadaan, dan lebih sabar sama proses sosial. Kalau lo udah bisa mulai nahan diri buat nggak bohong, nggak gampang ingkar janji, dan mulai hormatin orang lain secara tulus, berarti lo udah naik level nih. Tapi perjalanan belum selesai, bro. Habis ini, di bab selanjutnya kita bakal lihat gimana semua potongan-potongan perubahan ini, dari yang internal sampai yang sosial tadi, bakal ngebentuk si gue yang baru yang lebih solid. Gimana? Masih kuat kan ngerenungin etika antrean sambil ngopi gini? Yuk kita lanjut bahas gimana cara konsisten ngerawat diri yang udah mulai berubah ini. Oke bro, seruput dulu kopinya. Kita lanjut lagi ya obrolan kita. Kemarin kan kita udah bahas soal gimana cara jaga integritas dan etika pas interaksi sama orang di bab 4. Nah, di bab 5 ini, si Rahma Kusarjanti kayak pengen ngajak kita bersih-bersih lebih dalam lagi. Kalau bab 4 itu soal etika yang kelihatan, bab 5 ini lebih ke arah manajemen ego dan kecerdasan emosional. Gue ngerasa bab ini tuh tamparan paling keras buat kita yang hidup di zaman serba pamer kayak sekarang. Penulis ngebuka bab ini dengan gagasan utama kalau musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan orang lain, tapi keinginan buat selalu kelihatan lebih hebat. Poin pertama yang dibahas itu soal suka pamer dan arogan. Penulis jujur banget di sini. Debbie Girl, setiap orang sebenarnya punya hak buat menonjolkan diri atau berpendapat. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang kalau udah ngerasa di atas, langsung ngerasa punya hak buat merendahkan orang lain. Penulis nekenin banget. Ingat, kita ini cuma makhluk kecil di hadapan Tuhan, jadi nggak perlulah pakai acara ngeremehin orang cuma gara-gara kita ngerasa lebih sukses atau lebih pintar. Terus ini nih yang sering banget kejadian di tongkrongan atau di grup WA. Berprasangka dan nyinyir. Lo pasti pernah kan? Baru ngelihat orang dari luarnya aja udah langsung ngejudge. Penulis ngingetin kita buat jangan buru-buru menilai, apalagi cuma tahu kulitnya doang. Dia nyaranin, mending lo perpanjang obrolan sama orang itu, biar lo tahu aslinya di mana. Baru deh lo bisa nilai dia layak jadi teman atau enggak. Dan soal nyinyir, ini ngena banget. Penulis bilang, sekalipun orang yang lo omongin itu beneran salah atau pendosa, itu tetap bukan hak lo buat nyinyirin dia. Dosanya udah ada yang catat sendiri. Kalau lo nyinyir, lo malah nambah dosa lo sendiri. Apalagi kalau yang lo omongin ternyata gak seburuk itu.
Duh, rugi banget kan? Penulis juga bahas soal kebiasaan kita yang suka membanding-bandingkan diri sama orang lain. Bukannya malah jadi semangat, kebiasaan ini malah bikin kita fokus ke hal negatif dari diri sendiri. Penulis ngasih solusi yang mantap. Daripada sibuk lihat rumput tetangga, mending lo gali potensi diri lo sendiri. Cari apa passionmu dan lakuin sesuatu buat itu. Masuk ke bagian yang lebih teknis soal komunikasi, penulis nyebutin soal memotong pembicaraan tanpa izin dan menghakimi curhatan orang lain. Ini penting banget buat kita jadi pendengar yang baik. Idealnya lo kasih saran atau komentar pas orang itu udah selesai ngomong, itu pun kalau dia minta. Jangan sampai lo malah bikin orang jadi malas cerita gara-gara lo langsung motong atau ngejudge masalah mereka. Nah, ada satu bagian yang menurut gue paling krusial buat kesehatan mental kita, yaitu memendam perasaan dan pikiran. Penulis bilang, memendam itu sebenarnya cuma bakal menyakiti diri lo sendiri. Hubungan bakal lebih harmonis kalau kita berani ngomongin apa yang kita rasain, asalkan pakai etika ya. Dan dia balik lagi ngingetin kalau lo ngerasa udah gak sanggup nanggung sendiri, jangan malu ke psikolog. Itu bukan gila, tapi justru langkah berani buat sembuh. Terus ada bagian receh tapi penting, kurang membaca. Penulis nyentil kita yang sering males baca caption panjang terus malah nanya hal-hal yang sebenarnya udah dijelasin di situ. Budayakan baca dulu bro, biar gak ngerepotin orang lain. Terakhir di bab ini, penulis ngebahas soal gaya hidup, yaitu kalap dan boros, serta menimbun barang. Ini relevan banget dengan budaya self-reward yang kebablasan. Penulis ngingatin kita kalau diskon itu bukan berarti lo hemat, tapi lo tetap ngeluarin duit. Sayangi dompet lo bro. Jangan beli barang cuma gara-gara lapar mata atau pengen dibilang keren, padahal fungsinya nggak jelas. Makna penting dari bab 5 ini adalah self-control. Penulis pengen kita sadar kalau kita harus bisa memprediksi diri sendiri. Kalau lo nggak kenal sama batas kemampuan dan ego lo sendiri, berarti lo belum sepenuhnya pegang kendali atas hidup lo. Relevansinya sama hidup kita sekarang, gila, ngena banget lah. Di dunia yang isinya distraksi, pamer kemewahan dan budaya cancel culture, ajakan penulis buat lebih rendah hati, jujur sama perasaan dan bijak ngelola duit itu kayak oase di padang pasir. Bab ini ngajarin kita buat sudi manusia yang selesai sama egonya sendiri sebelum kita beneran melangkah jadi versi terbaik lo. Jadi inti dari semua bersih-bersih di bab ini adalah biar lo nggak cuma berubah di kulit doang, tapi beneran sampai ke akar-akar mental lo. Lo jadi lebih sabar, nggak gampang ngejudge dan lebih tahu prioritas hidup lo itu apa. Dengan lo udah beresin ego dan emosi di bab ini, lo udah siap banget buat lahir kembali. Habis ini, di bagian penutup, kita bakal lihat gimana semua proses panjang yang kita bahas dari bab 1 sampai 5 ini bakal bikin hidup lo bener-bener berubah 180 derajat. Masih kuat kan? Yuk selesain obrolan kita, biar lo beneran bisa berubah abis keluar dari tongkrongan ini. Wah, gak kerasa ya, kita udah ngobrol panjang lebar dari tadi. Gelas kopi lo udah mau habis, tapi obrolan kita justru sampai ke bagian yang paling krusial, yaitu bab 6. Kalau gue boleh bilang, ini tuh level terakhir atau final boss dari perjalanan kita benerin diri. Penulis Rahma Kusharjanti di bagian akhir ini seolah mau bilang, oke, lo udah dapet ilmunya, lo udah beresin dalaman lo. Sekarang gimana caranya biar lo nggak cotu lagi? Penulis ngebuka bagian ini dengan gagasan utama yang sebenarnya simple tapi dalam banget, yaitu soal menyikapi godaan. Gue yakin lo pasti ngerasa, pas kita udah niat banget mau berubah, tiba-tiba godaan datangnya makin kenceng. Entah itu teman lama yang ngajak balik ke setelan pabrik, atau rasa males yang tiba-tiba nongol lagi pas lo lagi semangat-semangatnya. Pesan penulis yang paling gue garis bawahi di sini adalah, anggaplah godaan yang datang itu sebagai ujian. Ini makna pentingnya bro. Penulis bilang kalau kita bisa lulus dari ujian godaan itu, sebenarnya kita lagi naik kelas secara mental. Jadi godaan itu bukan sesuatu yang harus lo takuti atau lo benci, tapi justru jadi indikator kalau proses lo itu emang lagi diuji kualitasnya. Penulis juga nekenin soal kesadaran penuh akan visi kita.
Seringkali kita gagal lawan godaan karena kita lupa kenapa kita pengen berubah dari awal. Makanya, penulis ngingetin kita buat selalu balik lagi ke niat awal yang udah kita bahas di bab sebelumnya. Bagian yang bikin gue merenung itu pas penulis bahas kalau perubahan terjadi secara bertahap, bukannya simsalabim langsung jadi orang baru. Kita itu butuh yang namanya kesabaran ekstra pas lagi berproses. Jangan sampai lo baru usaha seminggu, terus ngerasa gagal cuma gara-gara sekali tergoda malas-malasan lagi. Penulis bilang di sini, kalau lo relapse atau kambuh, ya lo harus berani ngomong sama diri sendiri. Kalau itu manusiawi dan jangan nyerah gitu aja. Ada satu penekanan yang menurut gue jelek banget. Lo nggak perlu nunggu cue atau aba-aba dari orang lain buat terus jalan. Yang pengen berubah itu diri lo sendiri, bukan orang lain. Jadi tanggung jawabnya ya ada di tangan lo. Yakinlah kalau lo bakal baik-baik aja pas memulai perubahan dari diri sendiri tanpa harus tergantung sama dukungan luar yang belum tentu selalu ada. Sekarang coba kita lihat relevansinya sama hidup kita yang sekarang. Kita hidup di dunia yang isinya distraksi semua bro. Kita gampang banget tergoda buat belanja impulsif pas lihat diskon, tergoda buat nyinyir pas lihat postingan orang, atau tergoda buat pamer pas lagi ngerasa sukses. Bab 6 ini ngajarin kita buat punya rem internal bro. Kalau lo nggak bisa prediksi dan kenal sama batas ego lo sendiri, berarti lo belum benar-benar megang kendali atas hidup lo. Jadi, inti dari pembahasan penutup ini tuh sebenarnya soal komitmen dan ketangguhan. Penulis mau kita sadar kalau jalan perubahan itu emang mendaki dan banyak batunya. Tapi setiap kali lo berhasil melewati satu godaan, mental lo itu makin solid. Lo bukan lagi orang yang sama kayak pas kita bahas bab 1 tadi. Relapse nggak tuh nih? Relevansi buat kedepannya ya jelas. Hidup bakal terus ngasih ujian. Tapi dengan bekal dari butuh ini, mulai dari sadar kebiasaan buruk, nyiapin lingkungan yang benar, rajin evaluasi diri, sampai cara lawan godaan, lo udah punya paket lengkap buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Gimana? Udah siap buat keluar dari tongkrongan ini dan mulai lawan godaan pertama yang bakal lo temuin di jalan nanti? Ingat ya, kata penulis, lo adalah apa yang lo lakukan berulang kali. Jadi pastikan mulai sekarang yang lo ulang itu adalah hal-hal yang bikin lo maju. Yuk, cabut! Nah, obrolan kita soal buku Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah karya Rahma Kusarjanti udah sampai di penghujung nih. Gimana? Berasa banget kan tamparan sekaligus motivasinya? Tapi gue mau ngingetin, apa yang kita bahas dari tadi itu cuma secuil dari isi daging yang ada di bukunya. Biar proses berubah lo makin mantap dan lo dapat feel utuhnya, gue saranin banget buat beli bukunya secara langsung. Lo bisa cari di toko buku terdekat, atau biar nggak ribet, langsung aja klik link yang udah gue taruh di deskripsi video ini. Percaya deh, baca sendiri itu rasanya beda. Lo bisa lebih meresapi setiap kalimat dari penulisnya langsung. Oh iya, sebelum kita bubar dari tongkrongan virtual ini, gue minta tolong banget nih buat supportnya. Kalau lo ngerasa bahasan ini bermanfaat, jangan pelit-pelit buat like, komen, dan share ke teman-teman lo yang lain. Siapa tahu mereka juga lagi butuh asupan buat berubah kan? Terus buat lo yang belum, buruan subscribe channel Bahasin Buku dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya. Biar pas gue bahas buku-buku keren lainnya, lo gak ketinggalan dan bisa langsung ikutan nimbrung di tongkrongan kita. Oke bro, makasih ya udah nyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di bahasan buku selanjutnya. Ingat, perubahan itu dimulai dari diri sendiri sekarang juga. Cabut dulu ya.